cinta untuk anak-anak kita. Kami guru penggerak siap berjuang bersama. Ho, ho, ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, mari bergerak untuk Indonesia lebih maju. Perkenalkan, saya Nur Hayati, CGP Angkatan 11 dari SD Sukamulya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sobat Penggerak, kali ini saya berada di SD Negeri Bojong 3 untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Aduh Pak Yadi, maaf Hari ini nih. alhamdulillah dalam sehat. Gimana kabar ibu juga? Sesuai chat kita ya Pak ya, hari ini Iya. saya mau ganggu ini nih kegiatan Bapak hari ini. Mohon bantuannya Pak. Siap. Ada tugas Hmm. dari saya ikut CGP ya Pak ya. Hmm. Ada tugas di demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai kebijakan pengambilan keputusan yang berbasis dengan kebijakan gitu Pak. Saya berpikir kayaknya Pak Yadi nih yang cocok nih buat saya wawancara gitu Pak. Ya bisa aja. Iya iya. Ya mudah-mudahan saya pun bisa membantu dan mempermudah kelancaran dari tugas ibu. Siap Pak, siap. Terima kasih nih sebelumnya Pak. Mohon maaf. Bapak kita langsung aja ya Pak ya. Siap. Ya. Ayo. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Hmm. Bapak kaitannya dengan kebijakan, dilema etika atau rujukan moral. Nah, posisi Bapak di sini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak di sekolah ini? Sebenarnya untuk kasus-kasus itu kan banyak ya, tapi di sini kan kita cara mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Betul. Dari dilema itu sendiri kan itu adalah kesenjangan atau situasi di mana keduanya benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusannya. Betul Pak. Betul. Nah, kemudian juga dengan rujukan moral itu situasi ketika seseorang harus menentukan si keputusan itu benar atau salah. Nah, otomatis kita ada langkah dulu yang harus dilakukan. Ya, langkah pertama yang biasa saya lakukan di sini itu adalah pertama mengidentifikasi atau mempelajari ya, bagaimana pengamatan terhadap kasus tersebut. Nah, kemudian ya saya mendengarkan berita, informasi dari beberapa pihak yang terkait dari kasus tersebut. Kemudian juga ya saya mengecek kabar tersebut. Nah, kalau semuanya sudah terkumpul, informasi tersebut dipelajari, nah baru saya simpulkan mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam rujukan moral. Itu untuk pemilihannya, dan setelah itu baru kita tindak lanjut sesuai dengan pilihan tersebut atau kategori tersebut. Itu mungkin gitu. Wah, luar biasa Pak Yadi, sepertinya sudah berpengalaman sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya Pak. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu ya Pak ya, di Bojong 3, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu Pak ya. Betul, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Pak ya. Terkait hal tersebut, yang paling utama saya pertimbangkan itu adalah dari skala prioritas dulu. Apapun bentuknya ada skala prioritas, dan kita sebagai tenaga pendidik otomatis keberpihakan kepada murid lah, itu apapun bentuknya kita prioritaskan dulu. Selain daripada itu juga saya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh ya, kita tahu bahwa kesederhanaan, belas kasih, kejujuran itu pun bagian daripada pertimbangan yang saya lakukan.
langkah apa yang diambilnya? Ya tentunya itu dengan melakukan boleh itu dengan musyawarah atau pemungutan suara dari identifikasi masalah tersebut, kumpulkan fakta, ya solusi otomatis sudah dicari solusinya, cari solusi, kemudian pertimbangan bukti, kemudian merubah mindset atau sudut pandang kita menjadi ke lamun cek bahasa Sunda nama ngarasakeun gitu ya, apa merasakan ya di orang lain. Kemudian juga konsultasi dengan yang bersangkutan, dan beri kami waktu jeda waktu untuk berpikir dalam hal nanti pengambilan keputusan, dan hal yang terakhir adalah dengan evaluasi sendiri. Itu luar biasa Pak, langkah-langkahnya juga sudah ada ya Pak ya, sudah. Insya Allah insya Allah. Itu pasti berdasarkan pengalaman ya Iya, Pak ya. Iya betul. Nah untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya selama ini Bapak lakukan Pak? Nah, prosedur yang saya lakukan yaitu pertama adalah mungkin kenali dulu nilai yang bertentangan. Jadi diidentifikasi nilai-nilai saling yang berlawanan. Berlawanan di sini maksudnya kan antara punya kepentingan ya, punya kepentingan. Yang kedua, siapa yang terlibat di sana? Nah, dan yang ketiga, fakta yang jelas. Setelah teridentifikasi mana yang berlawanannya, kemudian siapa yang terlibat, baru kumpulkan fakta. Fakta di sana fakta yang mendukung, yang relevan. Nah, terus diuji juga, diuji kebenaran atau kesalahan dari setiap yang kita pilihan. Kemudian diuji juga, jadi bagian pertimbangan itu adalah benar lawan benar, yaitu yang direma etik itu sendiri. Betul. Kemudian lakukan juga prinsip resolusi yang berbasis akhir. Jadi kita melihat itu tidak apakah ini bermanfaatnya untuk hasil akhir saja, atau pada berkepanjangan, atau pada yang benar saja, atau menggunakan rasa peduli kita itu. Kemudian juga ya setelah semuanya tersebut terkumpul, kemudian kita langsung buat keputusan. Nah ternyata dalam proses keputusan tersebut kita akan melihat, mengevaluasi, dan baru kita refleksikan benar tidak yang kita ambil ini bermanfaat untuk semuanya. Hari ini kayaknya saya diedukasi nih sama Pak Yani, ini luar biasa nih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak selesaikan di sini Pak? Ya, sebetulnya tidak hanya pada kasus dilema etika atau bujukan moral ataupun yang lainnya. Ya, hal yang efektif yang saya lakukan itu diskusi lah tentunya. Diskusi dengan semua pihak yang terkait. Dan diskusi tersebut yang biasa saya lakukan itu adalah dari hati ke hati gitu. Dari hati ke hati. Kenapa dari hati ke hati? Untuk mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga saya selalu memperhatikan dan menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar itu kan, kemudian mengutamakan rasa peduli gitu. Dan yang saya lakukan juga efektif menurut saya itu adalah 4 kategori paradigma yang ada dalam situasi dilema. Ya, itu adanya bisa jangka pendek lawan jangka panjang, kemudian apakah kasus tersebut terhadap individu lawan kelompok, atau karena kasihan dengan kesetiaan lawannya. Itu jawabannya. Iya, karena Pak Yadi ini adalah guru penggerak angkatan 10 ya Pak ya? 8. Angkatan 8
Jadi si materi-materi ini diterapkan di sekolah ya Pak ya. Insyaallah. Iya, ada istilah pengalaman itu adalah guru yang Ya, paling betul. hebat. Nah ini mungkin diterapkan oleh Pak Yadi. Iya, iya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk tantangan ya, sebetulnya tantangan terbesar yang saya alami itu adalah karena ini kasuistik ya, jadi sama-sama benar itu, jadi tidak ada solusi yang jelas yang sesuai dengan norma etika, karena etika itu kan paling susah. Nah, itu. Kemudian ketika dua atau lebih prinsip saling bertentangan, di sisi lain ini juga benar, di sisi lain ini juga benar, itu jadi tidak adanya solusi yang jelas sesuai dengan norma etika. Kemudian ketidakpastian moral yang mempengaruhi terhadap suatu keputusan, dan yang terakhir adanya perasaan kasihan. Kadang orang teh ada perasaan kasihan. Iya Pak. Dan yang itu kalau di sehat yang kemudian di sisi lain juga ada perasaan ingin menang sendiri, gini pak kuku. Wah, iya benar. Nah itu benar. Nah, benar dua-duanya ya Pak. Ya, jadi betul. kalau mereka tidak bisa diajak komunikasi, dia tidak kooperatif, itu lebih susah juga saya dalam sebuah pengambilan keputusan. Gitu. Itu, Bu. Iya Pak. Nah untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Pak ya? Jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah itu misalnya bila suatu saat ada kasus itu, apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk diselesaikan Pak? Nah ini bentuk atau prosedurnya seperti apa nih Pak yang Bapak sudah jalankan? Kan kasus ya. Nah, kalau yang namanya kasus kita tidak tahu kasus tersebut terjadi kapan. Jadi istilahnya kasuistik gitu kan. Nah, otomatis saya tidak menjadwalkan secara khusus Bu. Tidak ada. Nah, kalaupun ada masalah ya tergantung masalahnya. Kemudian apakah masalah itu seberapa mendesak atau pengaruhnya langsung terhadap sekolah, pimpinan. Tapi jika memang memerlukan waktu yang cepat ya kita laksanakan. Artinya memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, saya harus mengalokasikan waktu dong. Iya. Kalau melibatkan orang lain Jadi pada dasarnya tidak ada jadwal. Kemudian kasusnya juga, bila kasusnya itu harus diselesaikan dan kategorinya ringan ya kita langsung selesaikan. Nah, baru kategori yang berat dan melibatkan orang lain ya punya waktu. Dan terakhir tadi apa, prosedur ya? Ya kalau prosedur tadi sendiri sebenarnya sudah disinggung sedikit ya. Adanya identifikasi sesuai prosedur, kemudian memperhatikan paradigma dilema etika, kemudian langkah-langkah pengujian, dan yang setelah keputusan kita refleksi dan baru kita istilahnya benahi. Nah, ini saya ada 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Bu, dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi sepanjang ini Pak? Jadi ada faktor dan ada orang ya di sini. Yang membantu ya Pak ya? Untuk faktor itu mungkin dari faktor di sini lebih ke pengetahuannya. Artinya kalau kita pengetahuan lebih tinggi, pengalaman lebih tinggi, mungkin lebih luas kita dalam sebuah pengambilan keputusan itu. Kemudian terkait juga dengan karakter. Jadi kalau karakter yang baik juga otomatis akan menghasilkan keputusan yang rasional dan baik juga. Dan terus
kita kan berbeda kultur ya, kultur yang dianut setiap individu di setiap daerah itu akan berpengaruh juga terhadap proses pengambilan. Itu untuk faktornya. Dan kalau orang yang membantu dalam pengambilan keputusan ya jelas adalah rekan-rekan guru di sini, ya, Pak, ya. guru Intern dan dulu sejawat, ya, Pak, ya. intern. Baru kalau membutuhkan orang lain ya terlibat dengan yang lainnya. Iya, pimpinan ya Pak ya, pimpinan Ya, kita betul, ya. betul. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman yang berharga yang saya dapat itu secara pribadi itu berarti mendorong melakukan sebuah refleksi ya. Kemudian terkait dengan keputusan ternyata perlu pertimbangan yang lebih mendalam, nanti kaitannya dengan konsekuensi itu. Jadi kita punya ternyata gini gitu kan dari refleksi itu. Kemudian juga dapat memberikan kontribusi pengembangan tentang aturan-aturan, prinsip dan pedoman etika itu. Terus yang saya rasakan itu ya, membantu saya berpikir konstruksif dalam pengambilan keputusan yang merupakan aspek ya kita keputusannya ada aspek moralnya juga kan, ada aspek moral. Terus belajar sebisa mungkin menyesuaikan sudut pandang kita atau merasakan menyeimbangkan dengan sudut pandang orang lain. Lamun bahasa Sundanya mah teu pahura seuras tapi hanya tuh mengayomi. Nah, seperti itu lah. Iya. Itu Ibu pengalaman yang saya rasakan. Iya Bapak, ini luar biasa sekali setelah saya gali tentang pengalaman-pengalaman Bapak, terus keputusan-keputusan Bapak. Kayaknya ini menginspirasi saya nih Pak. Menginspirasi Sama-sama saya. kita sama-sama belajar Iya, aja Pak. Ibu. Mungkin lain waktu saya juga ingin banyak berdiskusi nih dengan Siap. Pak Yadi. Melihat tadi pemaparan Pak Yadi tentunya dengan berbagai pengalaman, berbagai pengetahuan juga dari guru penggerak ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan bisa memajukan sekolah kita masing-masing ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih waktunya Siap, Pak Yadi. Mohon mohon maaf maaf. saya mengganggu. Terima Siap, kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Sukses selalu buat Ibu ya. Amin Pak. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, mari bergerak untuk Indonesia yang lebih maju. Perkenalkan, saya Nur Hayati dari SDN Sukamulya, CGP Angkatan 11, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, untuk tugas modul 3.1, saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDN Cinta Resmi, yaitu Ibu Yanti. Semoga bisa mengedukasi dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saat ini lagi baik. Ibu, aduh maaf nih saya ngechat Ibu dari kemarin minta waktunya hari ini, ganggu ya Bu ya? Boleh, tidak apa-apa yang bisa saya bantu. Iya, ini Bu kaitannya saya tuh kan lagi ikut program calon guru penggerak ya. Kebetulan ada tugas di modul 3.1. Kita tuh harus wawancara 3 kepala sekolah tuh Bu. Saya pikir, kayaknya Bu Yanti nih yang cocok nih. Oh gitu ya, insya Allah kalau bisa saya jawab. Iya begitu. Ibu langsung aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Silakan. Iya. Ibu ini ada yang pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Baik, terima kasih. Memang selama ini pengalaman di sekolah saya, di sekolah kami ada saja yang kasus dilema etika dan rujukan moral. Misalnya kalau ada yang
lagi ujian sekolah. Nah itu benar-benar dilema etika gitu ya. Kemudian kalau misalkan anak yang terlambat sekolah, nah itu adanya di rujukan moral. Iya. Nah mungkin itu yang terjadi di sekolah saya. Itu baru pembukaan aja, ini kayaknya udah menginspirasi nih Bu Yanti nih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Yanti, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sini di SDN Cinta Resmi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, menurut pengalaman ya kita mempertimbangkan dulu skala prioritasnya. Apakah kasus tersebut diselesaikan saat itu juga atau ada jeda waktu? Gitu mungkin. Kemudian kita mengambil langkah mengidentifikasi dulu apa masalahnya, kemudian kenapa seperti itu. Nah, kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta. Nah, kemudian kita cari solusi alternatif, bisa nggak nih tidak dinantikan kasus seperti itu. Kemudian kita mencari saksi untuk pembuktian, apakah ada saksi yang melihat atau bagaimana. Nah, nanti mungkin bisa konsultasi dengan yang berkepentingan. Nah, bisa diselesaikan saat itu atau nanti ada jeda penyelesaian. Gitu. Ibu kayaknya ini berdasarkan pengalaman ya Bu ya, jadi Betul. Ibu udah paham betul nih Insya kayaknya. Allah. Pertanyaan yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu sudah lakukan nih selama ini Bu untuk kasus-kasus tersebut? Baik, yang sudah saya lakukan menurut pengalaman, kita mengenali dulu nilai yang bertentangan. Nah, kemudian tentukan siapa yang terlibat. Nah, dari kasus tersebut ya, tentunya. Kemudian kumpulkan fakta-fakta lagi. Nah, fakta benar nggak kasus tersebut? Di mana tempatnya? Atau ada dokumentasi nggak? Gitu. Nah itu ya. Kemudian uji kebenaran, benar atau salahnya. Nah kemudian uji paradigma, benar atau salah juga. Nah itu mungkin Ada uji langkah-langkah juga. juga. Iya, betul, betul. Iya, luar biasa. Kemudian selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi di sekolah? Baik, kalau masalah itu mungkin kita bisa berdiskusi dengan pihak yang terkait. Kita berbicara dari hati ke hati supaya masalah tersebut bisa terselesaikan. Kemudian kita menggunakan 3 prinsip resolusi. Yang pertama, berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, kemudian mengutamakan rasa peduli. Nah itu. Kemudian memperhatikan 4 kategori paradigma juga. Nah, situasi dilematis, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kemudian individu lawan kelompok. Nah, keadilan lawan kasihan. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Apakah ada dari 4 itu? Kita harus pilih salah satu. Nah, itu mungkin lah. Terus saya setuju sekali ya Bu ya, sekaligus saya terinspirasi dari Ibu. Kebetulan Bu Yanti ini adalah sudah lulus sebagai guru penggerak ya Bu, angkatan berapa? Alhamdulillah. Angkatan 6. Angkatan 6. Jadi langkah-langkah itu yang ada di materi yang kita dapatkan di guru penggerak Ibu terapkan di sekolah Bu, seperti itu ya Bu ya. Insya Allah. Iya, Itu hebat, sedikit-sedikit. Iya. Itu luar biasa Bu. Selanjutnya Bu Yanti, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu? Ada tantangannya nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi sama Ibu. Baik, terima kasih. Aduh, memang banyak tantangan. Pasti ya Bu ya. Banyak. Tantangan terbesar tidak adanya solusi yang jelas ketika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Nah itu berarti kita harus melangkah lebih jauh lagi, harus cari fakta lagi, harus
digali lagi ya, Bu, digali ya. lagi gitu. Kemudian kesulitan dalam pengambil keputusan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Nah, kemudian ketidakpastian moral yang mempengaruhi keputusan. Terus adanya perasaan kasihan. Nah itu Bu. Nah, adanya perasaan kasihan, ada yang perasaan ingin menang sendiri dalam Egoisnya ya, Bu, ya. egois dalam menentukan keputusan. Mungkin itu tantangan. Oh bener, ini mah ibu mah udah gitu Bu, udah sudah mengalami, sudah menyelesaikan, jadi Insya Allah. langkah-langkahnya sudah di luar kepala ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kasus-kasusnya tidak terus ada gitu. Alhamdulillah. Tapi dengan belajar kita jadi lebih tahu bagaimana nih cara mengatasi gitu ya Bu ya. Pertanyaan ke-6 nih Bu, ini masih ada nih Bu, masih banyak. Tidak apa-apa. Kalau bisa jawab, nggak apa-apa. Apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Bu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuknya itu atau prosedurnya seperti apa tuh Bu yang sudah dijalankan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, panjang banget. Baik, untuk menyelesaikan masalah, saya tidak mempunyai jadwal khusus untuk menjadwalkan, karena dilihat lagi permasalahannya seperti apa. Kalau permasalahannya bisa diselesaikan saat itu juga, saya selesaikan, dan tidak ada jadwal khusus. Tetapi kalau misalkan mungkin ya Bu, iya, harus segera diselesaikan dan bisa diselesaikan gitu. Kalau melihat kasusnya harus diselesaikan dengan adanya fakta, bukti, berarti harus penjadwalan khusus itu. Melibatkan gitu. Jadi harus ada penjadwalan pembuktian fakta-fakta, penjadwalan lagi dengan yang berkepentingan. Nah, mungkin itu ada jadwal khusus. Tapi selama ini belum ada penjadwalan apa-apa. Jadi langsung ditindak dan insya Allah selesai saat ini. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Yang memberikan kemudahan tentunya yang mempunyai pengetahuan, tentang keputusan yang harus diambil. Kemudian orang yang berkarakter yang bisa memberikan nasihat ataupun masukan. Ya, berarti ada seseorang yang disepuhkan gitu lah, kalau misalkan di sekolah. Kemudian kultur atau budaya yang benar-benar berpengaruh kepada individu atau orang tua yang mengambil anaknya di tempat tersebut. Nah, itu mungkin ya faktor yang mempengaruhi untuk pengambilan keputusan yang membantu gitu ya. Iya, nah itu. Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Terima kasih udah terakhir ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Ada beberapa kasus tadi ya Bu ya, dalam mengambil keputusan dilema etika. Baik, terima kasih. Aduh, benar-benar ini pembelajaran yang sekaligus menyenangkan karena bisa menyelesaikan masalah. Iya, ada kepuasan. Ada kepuasan bisa betul, menyelesaikan masalah. Mendorong untuk selalu berefleksi dan mempertimbangkan lebih mendalam terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian kita bisa berkontribusi pada pengembangan aturan prinsip gitu ya, juga pedoman etika. Nah, kemudian kita juga bisa berpikir konstruktif dalam pengambilan keputusan. Nah, itu mungkin pembelajarannya. Dan kemudian bisa kita menyesuaikan sudut pandang kepada orang lain. Kebijakan, kemudian peduli. Nah, itu ada tadi kan
ada rasa kasih sayang, Iya, kemudian empati, empati. ya, Bu, Nah, mungkin itu pembelajarannya Bu. Iya, iya, iya. Jadi Ibu terima kasih rangkaian pertanyaannya di itu ya Bu ya di Didorong-dorong. Didorong-dorong ya Bu ya. Iya. Terima kasih itu Sama-sama. pengalamannya sangat menginspirasi saya juga. Akhirnya nanti saya berpikir oh ternyata betul ya apa kata orang bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling utama Yang gitu berharga, kan, yang sangat ternyata. berharga Betul, gitu betul. betul. Ya sekali lagi terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Terima Bu. kasih waktu. Mudah-mudahan Iya. lulus Amin, secepatnya. amin, Ya amin, sebentar amin, lagi amin, betul. modulnya selesai. Terima kasih Ibu, saya pamit. Sama-sama. Ya.